Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Filipi pasal 3 ayat 7, demikian dikatakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kristus atau dunia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti familiar dengan istilah hamoraon, hagabeon, dohot hasangapon. 3H yang sangat diimpikan dan dicita-citakan oleh orang Batak. Pencapaian akan ketiga hal itu merupakan puncak kebahagiaan bagi orang Batak. Orang Batak yang telah mencapai ketiga hal tersebut disebut beruntung dan berbahagia. Menjadi kaya, memiliki banyak keturunan dan posisi terhormat di masyarakat adalah status yang dikejar dan ingin dicapai oleh setiap orang Batak. Akan tetapi muncul pertanyaan, apakah hal itu juga menjadi ukuran kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang Batak Kristen? Apakah setelah kita menjadi milik Kristus, kita masih berpikir demikian? Saudara-saudari, Filipi 3 ayat 7 mengajarkan pergeseran nilai yang sangat radikal, menempatkan pengenalan akan Kristus di atas segala pencapaian duniawi. Paulus melepaskan reputasi dan kesuksesan lamanya karena ia menemukan sukacita sejati dan harta yang jauh lebih berharga dalam Yesus. Paulus yang memiliki latar belakang terdidik dan terpandang menyatakan bahwa segala kehebatan masa lalu, posisi, reputasi, pencapaian tidak ada artinya dibandingkan dengan mengenal Kristus. Apa yang dahulu dianggap sebagai aset atau keuntungan, kini dianggap tidak berharga, kerugian, bahkan sampah jika hal itu menghalangi hubungan dengan Kristus. Bagi Paulus, Kristus telah menjadi di atas segalanya, bahkan di atas hidup dan kehidupannya. Demi Kristus dia rela mati, karena bagi Paulus, Kristus adalah kehidupan. Dunia dan segala pencapaian yang luar biasa selama ini mengarahkan dia kepada tindakan yang mematikan, mengejar orang-orang yang percaya, menangkap dan menganiaya orang yang percaya. Tetapi Kristus mengarahkan dia kepada tindakan yang menghidupkan, memberitakan kasih Kristus yang menyelamatkan. Itulah sebabnya bagi Paulus, Kristus di atas segalanya. Kristus lebih berharga dari segalanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini mengajak kita memeriksa hati. Apakah sukacita kita rapuh karena bergantung pada hal duniawi, atau teguh karena Kristus adalah pusat hidup kita? Tantangan bagi kita saat ini adalah berani melepaskan keangkuhan, pencapaian atau hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, dan menjadikan Kristus satu-satunya kebanggaan sejati dalam hidup kita. Mengikut Kristus kadang menuntut kita untuk meninggalkan kenyamanan, kebanggaan, atau bahkan hal-hal yang kita anggap penting. Tetapi ketika kita benar-benar mengikut Kristus, kita akan sadar tidak ada yang lebih berharga lebih daripada Dia. Oleh karena itu saudara-saudari, mulailah dengan menata ulang prioritas hidup kita. Berikan waktu terbaik untuk Tuhan dalam doa, firman, dan persekutuan. Belajarlah melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan, bukan hanya keuntungan sementara. Hidup yang berpusat pada Kristus adalah hidup yang tidak akan sia-sia. Apa yang kita lepaskan demi Kristus tidak pernah menjadi kerugian, melainkan investasi kita yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, bahwa Engkaulah kehidupan kami. Segala sesuatu tiada arti bila dibandingkan dengan segala anugerah kehidupan dan kekekalan yang Engkau anugerahkan. Bapa dalam surga, biarlah ini memotivasi kami dalam segala cara kami bekerja dan mengerjakan segala sesuatunya, agar bagi kami Engkau yang menjadi prioritas utama pencapaian kami,
dunia dengan segala apa yang ditawarkannya, biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Tapi kekayaan dan tujuan utama kami adalah kehidupan yang Tuhan telah sediakan. Berkatilah pekerjaan kami, berkati segala apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sedang di dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka, pulihkan kesehatan mereka, sembuhkanlah mereka, dan angkatlah segala sakit penyakit serta beban-beban kehidupan mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh dalam sukacita menjalani hari-hari, karena Tuhan selalu menolong, menopang, dan membantu dalam segala pergumulannya. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekarang sedang menikmati masa-masa libur mereka. Ajarlah mereka Tuhan memakai masa libur mereka dengan baik, sehingga seluruh waktu yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Kami juga berdoa buat seluruh apa yang sedang dikerjakan oleh jemaat-Mu, oleh seluruh yang percaya dimanapun berada. Tuhanlah yang semakin menambah-nambahkan rezeki, sehingga hari ini menjadi lebih baik daripada hari-hari yang berlalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah terus kita sebarkan kebaikan, kita lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita topot, kita tangiakon, dan kita dengarkan segala pergumulan jemaat, sehingga mereka merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan 3T kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.